Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul, Ibu Surini SPD MPD, Ibu Murwatningsih selaku Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru beserta anak-anak yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapannya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang telah diberikannya agar kita menjadi insan kamil yang paripurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati, sang teladan umat manusia, yang mengajarkan kepada setiap manusia bahwa setiap manusia memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi hebat yang luar biasa, yang bukan ditentukan dari keistimewaan lahiriah, melainkan karena kualitas jiwa dan akhlaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak menengok wahyu yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang diawali dengan redaksi lafal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ketika kita melihat ayat pertama dari wahyu yang pertama kali diturunkan Allah tersebut, lafal Iqra tidak disertai dengan objek, sehingga memiliki makna yang sangat luas, memiliki makna yang lebih detail dan komprehensif yang tidak dibatasi pada aspek tertentu, sehingga membaca tidak hanya dimaknai sekedar membaca tulisan atau membaca teks atau membaca buku atau membaca Al-Quran, tetapi lebih dari itu, membaca dimaknai sebagai meneliti, menghimpun, dan merefleksikan segala apa yang manusia lihat, segala apa yang manusia dengar. Termasuk ketika kita melihat alam raya yang sangat luar biasa ini merupakan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dirasakan nikmatnya. Termasuk dalam diri manusia itu sendiri. Sebagaimana diri manusia dibekali Allah dengan potensi yang sangat luar biasa, yang juga Allah menganugerahkan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Sebagaimana di dalam surat At-Tin ayat 4 disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu untuk melihat nikmat-nikmatnya yang sangat luar biasa, terlebih dahulu Allah memerintahkan kepada manusia untuk melihat dirinya sendiri. Sebab segala sesuatu itu harus ibda' binafsi, dimulai dari diri sendiri. Dengan kita melihat sempurnanya Allah menciptakan kita, maka kita akan menyadari bahwa kita itu ditakdirkan Allah dapat menjadi orang yang luar biasa manakala kita memaksimalkan anugerah dan potensi yang diberikannya secara optimal dan secara maksimal. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah dirimu wahai manusia, maka engkau akan bisa merefleksikan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan apa sesuatu hal yang kamu dengar dan kamu lihat. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat-ayat afala ta'qilun, afala ta'malun, afala tadhakkarun, afala tatafakkarun, afala tanzurun, afala ta'malun, dan lain sebagainya.
Hal ini mengindikasikan kepada manusia agar manusia senantiasa merefleksikan apa yang terjadi, agar manusia dapat menarik inspirasi, menarik ibrah, menarik hikmah atas segala takdir Allah yang terjadi, baik itu yang mengenakan maupun yang membahagiakan. Termasuk dalam diri manusia itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, telah memberikan bekal dan juga potensi manusia agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan ketika Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, tetapi Allah menganugerahkan potensi berupa telinga, wal absara, dan penglihatan atau mata, wal af'idah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian, kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu syukur tidak hanya dimaknai sebatas lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur harus direfleksikan dalam tindakan nyata, dalam aksi-aksi untuk memberikan dampak, untuk memberikan kemanfaatan bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menelisik lebih dalam surat An-Nahl ayat 78 tersebut, kita akan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan membekalinya potensi yang sama, A10 B10. Tetapi A bisa menjadi 100, bahkan bisa melampaui menjadi 1000 atau bahkan 1 juta, sedangkan B hanya stagnan dan status di angka 10. Itu yang membedakan adalah ikhtiarnya. Ikhtiar yang maksimal, semangat yang gigih, serta memperteguh dan memperkokoh intangible capital atau modal yang tidak kasat mata berupa niat, semangat, ghirah, kerja keras, kegigihan, dan perjuangan yang tanpa batas, itu yang akan mengantarkan manusia pada kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Sebab wa'alaisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya manusia akan menerima balasan dari apa yang dia usahakan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada anak-anak semua, pemirsa yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengenali potensi diri kita, memaksimalkan potensi yang telah diberikannya secara maksimal, agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa dan juga hamba yang beruntung, sehingga bahagia dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa di bagian kedua. Dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.